investasi bodong tuh masih tumbuh walaupun kan sudah ada usaha keras dari Satgas Waspada Investasi. Ternyata lebih banyak yang mengatakan penindakannya nih. Nah, sekarang kita konfirmasi ke Pak Tongam sebagai yang menjadi otoritas di sini, sebetulnya apa Pak penyebab utamanya? Investasi ilegal ini memang tetap marak di masyarakat kita. Kalau kita lihat penyebabnya dari dua sisi sebenarnya. Yang pertama dari sisi pelaku dan dari sisi masyarakatnya tentunya. Dari sisi pelaku kita lihat dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, di mana sangat mudah untuk membuat aplikasi, situs web, dan penawaran melalui media sosial. Tentu ini membuat masyarakat kita masih bisa menerima banyak penawaran-penawaran investasi legal. Kemudian juga kita lihat dari sisi pelaku ini banyak juga penawaran-penawaran itu datang dari luar negeri, yang servernya di luar negeri yang memang sangat sulit untuk memblokir secara permanen. Kemudian dari sisi masyarakat, kita lihat ada perilaku masyarakat kita memang yang mudah tergiur dengan bunga tinggi, imbal hasil tinggi. Jadi ada iming-iming cepat dapat uang, cepat dapat rumah, dapat mobil, ini langsung diikuti oleh masyarakat kita tanpa melihat dulu bagaimana legalitas dan rasionalitas dari penawaran itu. Yang kedua juga memang tingkat literasi masyarakat kita masih perlu kita tingkatkan. Banyak masyarakat kita yang belum paham investasi, produk-produk investasi yang perlu kita edukasi. Apa yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi kepada pelaku, kita melakukan pemblokiran, pemberantasan tentunya. Dengan pengumuman kepada masyarakat, kita blokir, kemudian kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk dilakukan penindakan hukum apabila diduga ada tindak pidana di sana. Kemudian dari sisi masyarakatnya kita secara masif juga kita lakukan edukasi dengan berbagai media. Kita melakukan melalui seminar, webinar, sosialisasi, melalui media massa. Nah dari dua sisi ini yang menurut kami memang tetap akan kita tingkatkan, karena yang paling utama itu adalah edukasi masyarakat tentunya. Peran serta masyarakat agar tidak ikut dalam penawaran-penawaran investasi legal ini. Ini yang paling utama, peran serta masyarakat ini. Ya, jadi faktornya itu bisa dari kedua belah pihak gitu ya, dari segi yang mempunyai investasi bodongnya memang semakin bertambah, masyarakatnya juga kurang literasinya. Di satu sisi OJK dalam hal ini Satgas Waspada Investasi terus menggencarkan penindakannya ya berdasarkan laporan-laporan. Kalau dilihat data OJK sendiri sudah berapa banyak sebetulnya yang dinonaktifkan Pak Tongam? Kalau kita lihat data 5 tahun terakhir sejak 2017 sampai 2021 ada 1.053 entitas ilegal yang dihentikan Satgas Waspada Investasi. Terbanyak itu di 2019 ada 442. Kemudian 2020 menurun dan 2021 ini ada 79 sampai bulan Juli. Ini menandakan bahwa memang walaupun kita lakukan tindakan secara masif di pemberantasan dan juga edukasi masyarakat kita lakukan secara berlanjut, ya penawaran-penawaran ini memang tetap akan ada di masyarakat kita dari data yang ada di Satgas Waspada Investasi. Dari 1053 itu jenisnya yang mana yang paling banyak Pak Tongam? Paling banyak adalah money game, di mana mereka itu menawarkan investasi tanpa risiko dengan imbal hasil yang fix, dan juga mereka memberikan bonus-bonus apabila merekrut peserta-peserta baru. Jadi ini istilahnya adalah tidak ada kegiatan yang pasti atau kegiatan real dari bisnis yang ditawarkan, tetapi yang terjadi adalah apabila kita memasukkan uang, contohnya kita mendapatkan uang 1% per hari, kemudian apabila kita mengajak orang lain untuk ikut di sana, kita mendapat bonus-bonus. Nah ini yang menjadi perhatian juga di masyarakat, bahwa kegiatannya tidak ada, tetapi kita kok bisa dapat untung. Nah, ini perlu pemahaman dari masyarakat bahwa sebenarnya dalam setiap bisnis atau investasi harus secara jelas apa kegiatan usahanya sehingga kita bisa mendapat untung. Ya banyak yang masuknya tuh atau iklannya itu lewat Telegram salah satunya mungkin yang paling banyak dipakai sekarang. Cara cegahnya gimana sebetulnya Pak? Ya perlu kami sampaikan bahwa sektor jasa keuangan dilarang untuk mengiklankan produknya melalui media sosial, SMS secara langsung tanpa persetujuan dari nasabah. Kami melihat banyak sekali penawaran-penawaran investasi di Telegram. Di dalam Telegram ini kita dibuat dalam satu grup, kemudian di sana ada penawaran-penawaran, dan sangat sering menawarkan dengan nama entitas atau lembaga yang mempunyai izin secara legal yang diduplikasi atau dicabut oleh mereka. Oleh karena itu kami sampaikan berbagai kesempatan dan di siaran pers Satgas juga bahwa
penawaran investasi di Telegram yang membuat kita masuk dalam satu grup itu adalah ilegal dan Oke, tidak untuk diikuti karena oke. cenderung merupakan penipuan. Pada saat kita masuk ke investasi yang ditawarkan, kemudian kita setorkan uang dan mereka akan melanjutkan menerima meminta lagi kembali uang untuk disetorkan kepada mereka. Kemudian setelah kita sampaikan komplain kepada mereka, kita akan dikeluarkan dari grup. Oleh karena Mm-mm. itu, Telegram yang saat ini banyak grup-grup menawarkan investasi agar masyarakat tidak ikut karena ilegal. Iya, seandainya ternyata ada yang tiba-tiba dimasukkan gitu ya ke grup itu, step by step-nya gimana Pak kalau kita mau melaporkan nih investasi ilegal? Ya, pertama-tama kita tentu bisa blokir ya supaya kita Mhm. tidak tergiur dengan penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan tersebut. Oleh karena itu masyarakat diminta memblokir karena itu ilegal. Mhm, Yang kedua bisa menyampaikan laporan kepada Satgas Waspada Investasi mhm. melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id agar kami lakukan pemblokiran dan juga pengumuman kepada masyarakat agar masyarakat kita mengetahui bahwa itu ilegal. Jadi harus dari diri sendirinya ngeblokir, kemudian lapor langsung ke Satgas Waspada Investasi ya dari email atau yang lainnya, channel lain yang sudah ada di OJK. Nah, kalau tadi beberapa yang udah ilegal, kita udah tahu nih Pak ilegal, tapi dia masih nekat mengiklankan, bahkan ada yang di YouTube, terus ada yang di Facebook. Sebetulnya itu ada aturannya nggak sih dan bisa langsung ditindak nggak sama Satgas Waspada Investasi? Ya, memang berbagai modus dilakukan para pelaku ini. Mhm, Dan investasi legal ini merupakan kejahatan, mhm, penipuan, pemerasan, dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, para pelaku ini mencari segala peluang tentunya untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat dengan berbagai cara, termasuk tadi penawaran-penawaran yang secara terang-terangan beriklan di platform YouTube, kemudian juga mereka hadir di berbagai arena di hotel contohnya untuk menawarkan produk. Nah, ini memang perlu sekali kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan mereka ini kita lihat ciri-cirinya mhm, bahwa mereka selalu menawarkan dengan imbal hasil tinggi tentunya. Kemudian juga mhm, mengklaim tanpa risiko. Kami bisa melihat di sini dari Satgas Waspada Investasi berupaya untuk melakukan pemblokiran secara dini sebelum ada uh, korban tentunya. Namun demikian memang di beberapa investasi legal kita bisa melakukan pemblokiran atau penanganan setelah ada korban. Karena ada mhm. juga beberapa perilaku dari masyarakat kita yang ikut di investasi legal ini, kalau masih untung dia diam saja, Iya. tetapi setelah rugi baru di situ komplain. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita untuk mendidik masyarakat kita apabila ada penawaran-penawaran yang tidak masuk akal supaya jangan diikuti dan supaya melapor ke Satgas Waspada Investasi. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.